Selamat Anda triteis. Trinitas dong Pak, kan jadi satu. Bapak, Ibu, anak. Ini udah jelas 3. Juri tidak bisa diganggu gugat. Ya, kan? Nabi ke-26 pokoknya selalu benar. Ini nabi-nabi nanti saya mau gugat Nabi 26 ini. Yang satu mananya? Satunya jadi mana? Ya satu ini, satu tujuan, satu sifat. Ya seperti itu sih. Satu sifatnya tujuan, apa? Sifatnya misalnya sifatnya apa? Misalnya satu sifat itu maksudnya bagaimana ya, sifatnya misalnya? Ya misalnya sama-sama maha pengasih ya. Terus sedikit itu mereka kompak ya. Satu tujuan, satu pikiran. Apa yang dipikirkan yang satu dipikirkan yang lain. Iya. Seperti itu. Saya sama istri saya sama anak saya itu tetap 3 ya, ada 3 ya. Ya. Oke. Nah, makanya saya bilang seberapa trinitas Anda? Ayo kita buktikan di sini. Sebetulnya salah nggak? Nggak salah. Saya ngerti yang kamu maksud, tetapi kita lagi berpikir begini loh. Artinya gini. Saya yakin seberapapun hebatnya trinitasnya orang, nggak akan bisa menjelaskan trinitas itu. Karena orang akan selalu terjebak di dalam triteis atau Sabellian. Itulah sebabnya si Sabellianus itu, waktu jelasin pakai matahari, cahayanya dan hangatnya. Akhirnya Christian Prince pakai cara yang sama, Sabellian. Akhirnya Rubin Adi menjelaskan pakai cara yang sama, Sabellian. Dan dialah Sabellian. Karena Sabellian menjelaskan Trinitas, Sabellian itu Trinitas ya, tetapi Trinitas Sabellian, yaitu pakai matahari, Roh Kudus, matahari, hangatnya, dan sinarnya. Dan makanya dia disebut Sabellian. Rubin Adi menggunakan cara yang sama, si Gilbert menggunakan cara yang sama, Christian Prince menggunakan cara yang sama. Maka dia Sabellian, mereka Sabellian. Seberapa trinitasnya Anda? Selalu terjebak di dalam triteis dan Sabellian. Selama mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Definisi Tuhan apa? Kurios. Selama mengakui Yesus adalah kurios dan Juru Selamat Anda, maka Anda akan diselamatkan. Apapun dogmamu, apapun. Nah, selebih dari itu nggak pernah dituntut kok. Nanti tiba-tiba Anda akan mengerti di waktu berjalan. Tuhan akan beri hikmat. Yohanes 4 ayat 24. Allah adalah roh, menyembah dia di dalam roh dan kebenaran. Betul? Itu. Bapak kan tahu kan ada doa Bapa kami yang diajarkan Tuhan Yesus. Ya. Ya kan? Ya. Yesus berdoa kepada Bapa gitu ya. kan. Jadi Bapa kami di dalam surga kan gitu. Jadi itu istilah dari Yesus sendiri. Itu ada Bapa. Berarti ada Allah itu hadir di dalam juga di dalam surga gitu yang kita doa kepada Bapa di dalam surga. Nah, dari situ kan udah pribadi yang lain gitu. Ya. Sementara Yesus kan sudah hadir. Yesus berdoa. Doa. Berarti Yesus bukan Bapa begitu kan, karena berdoa begitu ya. Ya, itu pribadi yang berbeda gitu. Ya, karena berdoa tadi ya. Terus lanjut. Tapi satu hakikat. Hakikatnya apa? Ya, hakikatnya ya Allah Yahweh gitu. Yahweh. Hakikatnya adalah Yehova. Berarti Bapa karena berdoa maka bukan, tetapi hakikatnya sama, yaitu Yehova ya, bukan Yahweh, yang bacanya Yehova yang benar ya. Ya. Terus? Ya sudah gitu, Pak. Pada saat Yesus naik surga, turun Roh Kudus gitu kan sebagai penolong yang lain. Roh Kudus ini apa? Ya rohnya Allah. Berarti roh.
pribadi Allah. Pribadi. Nah, pada saat Yesus dibaptis, Pak, kan ada api dan ada suara dari surga, kan, Pak? Bukan api, ada burung merpati. Burung merpati atau lidah api juga? Enggak ya? Enggak, Merpati jadi aja. sebetulnya bukan burung merpati, tapi bukan burung merpati turun, tapi seperti burung merpati. Jadi harus bedakan burung merpati dengan seperti burung merpati, ya. Jadi harus membedakan. Burung merpati itu, jadi terjemahannya apa gitu? Maka Roh Kudus turun ke atas Yesus seperti burung merpati. Burung merpati. Roh Kudusnya yang seperti burung merpati atau turunnya ke atas Yesus seperti burung merpati. Nah, waktu turunnya itu atau Roh Kudus yang seperti burung merpati. Saya lupa kata-kata persisnya. Saya ingat, Pak. Itu tadi yang saya katakan tadi, Pak. Jadi apa, Pak? Apa? Roh Kudus, Pak. Nah, jadi artinya itu Roh Kudus itu bukan berarti Roh Kudus itu sama dengan burung merpati seperti yang si Rudi Yohanes bilang, bukan. Tetapi waktu turun itu seperti burung merpati turun itu loh. Ya, tapi sebenarnya hakikatnya Roh Kudus kan. Roh Kudus. Kalau ini hakikatnya Roh Kudus, tadi kan Bapak katanya bukan roh. Maksudnya, bukan. Saya nggak bisa istiqah. Itu berarti yang seperti merpati itu Roh Kudus kan? Ya, Roh Kudus kan. Nah, Bapak tadi apa Bapak? Bapak kan roh. Roh Kudus roh. Nah, lalu ini bedanya apa antara Roh Kudus dengan Bapa? Ya, itu pribadi yang berbeda. Bedanya di mana? Bapa sama Roh Kudus kan sama-sama roh. Ya, roh itu kan rohnya yang turun itu kan sebagai penolong dan penghibur. Apa? Sebagai apa? Penolong dan penghibur. Kalau Bapa sebagai mempunyai segala kuasa, bukan sekedar roh dan penghibur saja. Kalau yang Bapak bilang tadi, berarti bukan Trinitas, tapi Duinitas. Oh gitu. Ya, karena rohnya ini roh sama roh kan? Berarti cuma ada Yesus yang daging sama roh. Berarti cuma binitarian. Ya, jadi nggak ada persentasenya Pak ya? Berarti bukan Trinitas. Anda belum berhasil. Tapi saya tahu imanmu. Saya percaya Pak Yanto tetap diselamatkan karena percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi maksud saya, itu bukan Trinitas yang Bapak jelaskan tadi, itu adalah Duinitas. Ini yang dijelaskan sama si Rudi Yohanes juga. Akhirnya terjebaknya di situ. Apalagi bilang Yesus juga roh kan. Berarti Rudi Yohanes itu Yesabelian gitu loh. Yohanes sebenarnya. Rudi Yohanes terjebak di dalam. Yohanes 4:24 tuh bahwa Allah adalah roh itu gimana Pak? Allah adalah roh, memang. Betul. Allah adalah roh. Pneuma heteo. Nah memang benar ya Allah itu roh ya. Allah itu roh. Roh Kudus juga roh. Allah roh yang di ayat itu Allah adalah roh dengan waktu Tuhan Yesus berkata akan turun penolong yang lain itu rohnya sama nggak? Sama, pneuma, roh yang dari Bapakku. Dan roh yang dari Bapakku ini di dalam Kisah Rasul disebut roh Yesus juga loh. Rohnya Bapa berarti sama dengan rohnya Yesus loh. Oke. Saya tanya sedikit Pak ya. Saya tanya sedikit Pak ya. Boleh. Memang beda dengan Islam Pak ya. Beda. Kalau Allah kita kan tidak disebut punya tangan dan sebenarnya bentuknya kan nggak tahu Pak ya. Oh bisa makan Pak. Turun kepada Abraham, kemudian makan anak lembu Pak sama Abraham Pak. Di Kejadian 12 kalau nggak salah. Jadi Allah kita juga punya mulut gitu Pak ya. Oh gitu. Berarti Pak kalau memang Allah kita itu punya mulut gitu ya, ikut makan bersama Abraham ya. Berarti katakanlah wujudnya seperti manusia juga gitu, punya tangan, punya mata. Nah, jangan dibalik Pak, bukan Allah seperti manusia, tetapi Kejadian 1 ayat 26 berkata, mari kita menciptakan manusia serupa dengan gambar kita. Jadi bukan kita bukan segambar dengan kita. Iya, saya salah Pak. Menurut gambar dan rupa kita, dan rupa kita. Nah, menurut gambar dan rupa kita. Jadi menurut gambar dan rupa kita itu, berarti kita ini yang serupa dengan Allah. Tadinya diciptakannya, tadinya ya,
Kita sekarang ciptaan yang rusak tentu karena dosa. Pak. Tetapi kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Pak, saya sudah ngerti. Saya salah ngomong, Pak. Sorry, Pak. Iya, boleh. Nah, Aku maafkan. Jadi Allah Bapa itu rupanya seperti apa, Pak? Allah Bapa, tidak ada yang pernah melihat Allah Bapa. Kita melihat Allah Bapa dalam rupa Yesus, Yohanes 1 ayat 18. Ia adalah wujud dari Allah yang tidak dapat dilihat oleh mata. Yohanes 14 ayat 19. Kamu melihat aku, kamu melihat Bapa. Iya, betul. Jadi seperti apakah rupa Bapa? Ya, kita taunya dalam rupa Yesus. Itulah rupa Bapa. Gitu. Tapi bukan berarti seperti Yesus punya mata, telinga gitu ya. Loh, Yesus kan Allah sendiri. Kita percaya orang Kristen yang non-unitarian ya. Non-unitarian kita percaya bahwa Yesus adalah Allah sendiri. Dan Yesus berkata, aku dan Bapa satu, kamu melihat aku sama dengan kamu melihat Bapa. Jadi ketika kita melihat Yesus sama dengan melihat Bapa dong. Wah, itu oneness ya nanti ya jadinya ya. Nanti kalau diteruskan jadi oneness tuh. Tetapi kenapa saya nggak bilang itu oneness? Nah, karena apa? Karena waktu Yesus ada di bumi, ia berdoa kepada Bapa. Tadi yang Pak Yanto bilang di awal udah benar. Yang ini udah benar nih satu nih. Ini udah benar nih. Waktu ngomong ini udah benar. Karena Yesus berdoa kepada Bapa. Tetapi kalau cita rohnya tadi, orang selalu bingung di sini nih, orang Trinitas nih. Termasuk orang oneness. Orang oneness bingungnya di situ. Semua penganut Sabelian, pokoknya yang tri itu ya, yang Sabelian maupun yang Athanasius, selalu bingungnya di sini. Di roh ya Pak ya. Di roh. Saya sebenarnya sih tidak Trinitas yang seperti yang di gereja-gereja mainstream ya, yang kalau berdoanya itu suka ngejelimet Pak Paul. Jadi kalau kadang-kadang berdoa Yesus, tiba-tiba Bapa, tiba-tiba Roh Kudus, nggak tahu nih mau ke siapa nih mau berdoa sebenarnya. Jadi kalau misalnya kalau nggak bilang Bapa, kayaknya nggak klop. Kalau nggak bilang Roh Kudus, kayaknya nggak lengkap gitu. Tetapi pada saya baca di Yohanes 14 ayat 6, Yesus kan berkata, aku adalah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Nah, saya melihat bahwa di situ Yesus sendiri menunjukkan bahwa jalan, kebenaran, kehidupan itu satu, Pak, di dalam pribadi Yesus. Nah, saya pernah baca di Yohanes 6 ayat 44. Di situ ditulis bahwa Bapa itu yang menuntun. Kalian ditarik ya oleh Bapa ya Pak Paul. Tidak ada yang datang kepada Yesus kalau tidak ditarik oleh Bapa. Nah, saya memahaminya itu dah jalan yang ditunjukkan oleh Bapa untuk setiap orang melihat Yesus. Sedangkan Yesus sendiri selalu dalam Yohanes 1 ayat 14 dikatakan di dalam anak tunggal Bapa yang penuh kasih karunia dan kebenaran. Dan roh itu di Yohanes 6 ayat 63 Yesus mengatakan perkataan-perkataanku adalah roh dan hidup. Jadi memang dalam pribadi Yesus sendiri itu seluruh kepenuhan Allah itu dinyatakan, yaitu menurut saya Pak Paul. Sehingga ya Trinitas pemahaman saya itu tidak lagi terpisah-pisah, tapi memang satu Pak di dalam pribadi Yesus. Betul. Jadi lihat ya, saya tunjukkan ilustrasinya. Jadi akan pakai nggak ada is not di sini nih. Is, dan is. Jadi Bapa adalah anak adalah Roh Kudus adalah Bapa. Ya mereka itulah Allah, itu kan? Iya. Nah itu Sabelian. Oh. Itu Sabelian seperti itu. Oke. Nah, nggak apa-apa, boleh. Karena memang pada kenyataannya
untuk menjelaskannya orang terperangkap ke sana pasti. Pada umumnya, termasuk GBI. Waktu menjelaskan terperangkap ke Sabellian. Christian pun terperangkap ke Sabellian. Si Gilbert, Rubin Adi, bahkan Muri Wali pun akhirnya terperangkap ke sana. Muri Wali pun terperangkap ke Sabellian. Kan bagaimana cara menjelaskannya? Billy Graham sudah bilang tidak seorang pun bisa menjelaskan. Sulit, bukan nggak Ya, biasa, betul. tapi sangat sulit menjelaskan Trinitas ini. Lihat ya, ayat 18 ayat 1. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon Tarbantin di Mamre, sedang ia duduk di pintu kemahnya pada waktu panas terik. Ketika ia mengangkat mukanya, ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Ya kan? 3 orang loh. Apakah ini Trinitas? Oh, bukan. Mengapa? Kalau kita lihat, lihat. Lalu pergilah Yehova setelah ia selesai berfirman kepada Abraham. Nah, tapi kita lihat sebelumnya. Ya, lalu berpalinglah orang-orang itu, tadi yang bertiga, berpalinglah orang-orang itu dari situ dan berjalan ke Sodom, tetapi Abraham masih berdiri di hadapan Tuhan Yehova. Ya kan? Lalu siapakah orang-orang ini? Kita lihat kedua malaikat itu tiba di Sodom. Jadi ada 3, yang satu masih sama Abraham, Yehova, yang 2 adalah malaikat. Nah, jadi bukan Trinitas. Anggap ya. Nah, ya, saya nangkap. Itu yang sering kali dipakai sama orang Trinitas, saya tahu. Tetapi banyak orang Trinitas tidak jeli dengan ini. Iya. Jadi itu bukan. Juga, jadi saya juga bisa dibilang kejebak juga. Kejebak, jangan dipakai. Nanti akan diputar balik sama orang yang ngerti. Saksi Yehova udah tahu ini. Saksi Yehova tahu ini ayat ini. Iya kok. Saya nggak tahu yang di Indonesia ya, jarang pakai. Tapi yang di Belanda ini mereka tahu. Dan saya juga ngerti. Ini makanya saya bilang, oh ya itu bukan. Oh dia langsung. Saya belum bicara, dia udah nebak. Oh enggak, saya nggak mau cerita itu. Saya bilang begitu kan. Iya. Saya lagi mau menjelaskan bukan Trinitas, tapi bahwa Yesus adalah Allah sendiri. Saya sedang cerita itu, tetapi saksi Yehova langsung pakai ayat ini, langsung saya tepis. Oh enggak, saya nggak lagi cerita Trinitas, saya bilang begitu kan. Walaupun saya pun bisa menjelaskan Trinitas itu, tetapi saya nggak mau ngotot dengan Trinitas ke saksi Yehova. Kata kita di sini, ya maupun menurut gambarnya. Ini nggak lagi cerita 1, 2, 3, Pak. Jadi kalau Bapak berhenti di situ, orang nggak mendapatkan apa-apa. Banyak orang memaksakan, oh di kita Kejadian sudah ada Trinitas. Iya, tetapi ini nggak cerita Trinitas. Walaupun ini ceritanya kita. Karena di dalam Alkitab, 2 pun pakai im. Elohim. Ya kan? Tapi bukan yang 26 Pak Paul, 27 yang Trinitas Pak Paul. Iya, ini kan melanjutkan. 27 kan melanjutkan kan? Iya. Trinitasnya di mana 27? Karena ada memakai kata bara di situ. Nah iya bara kan. Bara kan nggak ada kaitannya Pak. Bara ya menciptakan. Bara kan untuk menciptakan untuk hak prerogatifnya Allah. Elohim untuk mencipta dia selalu pakai kata bara. Contohnya kayak Kejadian 1 ayat 1 kan. Baresit bara Elohim iya. Kan. Jadi kalau di 20 dia tidak pakai kata bara, dia pakai kata naaseh. Bisa lebih detail lagi enggak? Karena enggak nyambung, Pak. Belum nyambung, belum. Bara dengan Trinitas hubungannya apa? Penciptaan kan. Allah itu dalam satu kesatuan. Ya. Terus trinya di mana? 1, 2, 3-nya di mana? Kalau Allah itu dalam satu kesatuan Bapa, Anak, dan Roh Kudus kan. Nah di sini ayat ini Bapa, Anak, Roh Kudusnya di mana? Di dalam wujud Elohim itu. Elohim, jadi cuma tertulis Elohim aja Pak? Elohim. Cuma tertulis Elohim saja di situ, nggak tertulis Bapa, Anak, Roh Kudus. Elohim ini kan sudah mencakup Pak.
Orang Yahudi nggak percaya, Pak. Orang Yahudi nggak mau. Enggak, dia bilang gitu. Nggak ada Bapa, Anak, Roh Kudus di situ. Elohim ya Elohim. Dia bilang begitu. Iya. Jadi menurut saya itu ya Trinitas itu untuk mempermatikan keehatan Allah itu sendiri. Jadi ada 3. Ini loh Pak. Tadi di awal tadi sudah saya jelaskan kata Elohim ya. Lebih dari 1, maka itu akan pakai ini ya, yod sama mem. Ya, ya. Lebih dari 1. 2 pun pakai im. 2 pun pakai kata im. Contohnya ini saya tunjukkan. Ini ya, lihat ini nih. Genesis 19 ayat 1 tadi ya, yang kejadian tadi 2 malaikat ke Sodom dan Gomora. And came 2 angels to Sodom, 2. Maka dia pakai hamal lakim. Im. Jadi 2 pun pakai im, Pak, malakim. Walaupun cuma 2. Nggak usah 3. 2 pun pakai im, 4 pakai im, 5 pakai im. Siapa yang menentukan kejadian 1 ini im 2, 3, atau 4? Pokoknya lebih dari 1, jelas. Kejadian 1 ayat 26-27 tadi jelas. Itu im, plural. Kan ditulis plural. Memang plural. Tetapi bisa 2, bisa 3, bisa 1. Tadi kalau binitariannya Pak Bahari tadi benar, itu pakai im juga bisa. Kan binitarian, jasmani dan rohani, pakai im juga bisa. Jadi Kenapa 2 pun bisa pakai im. Karena Apologi 26 itu kan dia memakai kata kita, berarti ada unsur lain selain diri Allah kan saat itu. Di dalam bahasa Inggris, bahasa Jerman, kita sama kami itu sama, Pak. Ya. Kalau bahasa Indonesia, ini kan satu nih, ini saya nih. Ya kan? Terus ini ada istri saya. Ini ada tetangga saya, ini ada suami istri juga mereka ya. Maka saya bilang sama istri saya dalam bahasa Indonesia, mari kita. Ya, tetapi sebentar. Tetapi ketika saya bilang sama tetangga saya, kami mau pergi, ya kan? Mari kita pergi. Tapi kalau saya bilang sama tetangga saya ini, saya akan bilang apa? Kami akan pergi. Kami itu bahasa Indonesia. Dalam bahasa Inggris nggak ada. Bahasa Ibrani nggak ada. Dalam bahasa Yunani nggak ada. Bahasa Jerman nggak ada. Jadi ini yang mengarah ke Trinitas ayat yang berapa? 26 atau 27? Nggak ada. Itu bukan Trinitas. 26, 27 nggak cerita Trinitas. Mengarahnya. Enggak, itu lagi cerita plural aja. Itu lagi cerita plural aja. Plural, lagi cerita plural yang ehad. Lagi cerita keesaan Allah yang plural tapi singular. Dan itu hanya ada di dalam bahasa Ibrani. Plural yang singular. Tetapi nggak bisa 1, 2, 3, Pak. Nggak ada 1, 2, 3 di situ. Jadi menurut saya kalau Trinitas itu ya Bapa bukan Anak, Roh Kudus bukan Anak. Itu aja. Ini kan. Anak bukan Bapa, Roh Kudus bukan Anak. Ini kan. Ya. Nah, iya terus bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin Bapak, ini tadi Anak bukan Bapa. Ya, saya kasih rumus ya. Bapak adalah Allah, betul? Iya. Anak adalah Allah. Roh Kudus adalah Allah. Lalu Bapak mau bilang tadi, Bapak itu bukan anak. Anak itu bukan Roh Kudus.
Bagaimana bisa di waktu yang sama Bapa sama dengan Allah, tapi Bapa tidak sama dengan anak? Logikanya nggak nyambung. Bapa harus pakai logika postmodernisme atau intuitif, sehingga bisa nyambung. Tetapi harus ada keterangannya. Bagaimana bisa begitu? Ini akan terjebak di dalam Sabellian atau triteis. Tergantung nanti endingnya Bapak mau kemana nanti. Nanti bisa jadi Sabellian, nanti bisa jadi triteis. Ini bukan Tritunggal itu, Pak. Bukan. Karena tiga ini kan menunjukkan hipostasis yang berbeda, tapi dalam satu kesatuan, satu hakikat. Kalau Bapak bilang Bapak adalah Allah, anak adalah Allah, Roh Kudus adalah Allah, dan Bapak adalah anak adalah Roh Kudus, jadilah Tritunggal. Tapi itu Tritunggal Sabellian, bukan Tritunggalnya Athanasius yang ini. Apakah Allah itu adalah titel atau apa nama? Allah itu adalah sebuah title. Allah adalah sebuah title, ya, sebuah title jabatan, sama seperti dewa, presiden, ya, itu adalah sebuah title. Di dalam Alkitab, manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Menurut siapa? Gambar dan rupa Allah. Siapa manusia itu? Adam. Adam diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Di dalam Roma disebut Yesus adalah Adam yang kedua, ya kan? Manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah dalam kesempurnaan, dan Yesus adalah rupa dari Adam itu. Adam diciptakan menurut gambar dan rupa Yesus. Dari mana si Musa bisa nulis? Ini kan yang nulis Musa, Kejadian 1 ayat 26-27. Karena Musa sudah pernah melihat Allah dalam rupa yang bisa dilihat, dalam wujud yang bisa dilihat, bukan dalam wujud L yang tidak dapat dilihat oleh mata, tetapi dalam wujud L yang dapat dilihat oleh mata. Maka di dalam manusia, Alkitab menuliskan ada tubuh, jiwa, dan roh. Mau orang itu nggak mau menyangkal, orang reform, ya salahnya sendiri. Alkitab sudah jelas menuliskan ada tubuh, ada jiwa, ada roh. Lihat di pelajaran saya tubuh, jiwa, roh. Nah, tubuh ini ya manusia, tubuhnya manusia, jiwanya manusia, rohnya manusia. Ini kan gambar dan rupa Allah. Jadi tubuh adalah manusia, roh itu roh manusia, jiwanya jiwa manusia. Apakah tubuh sama dengan roh? Enggak. Apakah roh sama dengan jiwa? Tidak. Apakah jiwa sama dengan tubuh? Tidak. Roh ini diberikan kepada tubuh sehingga tubuh itu punya jiwa. Kemudian ketika roh ini kembali kepada Sang Pencipta, tubuh ini jadi debu, jiwa ini pergi ke Hades atau pergi ke Firdaus untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Kita dituntut jiwanya. Dihakimi itu jiwanya. Yang masuk neraka, jiwanya. Yang masuk ke Firdaus, jiwa ketika tubuhnya dibangkitkan. Ketika jiwanya kita benar, jiwanya kita ini diselamatkan, maka roh ini nanti di akhir zaman akan membangkitkan tubuh kita sehingga kita masuk dalam kerajaan 1000 tahun dan kembali ke langit dan bumi yang baru dalam tubuh kemuliaan seperti tubuhnya Yesus. Lah, katanya tubuhnya Yesus berarti Yesusnya manusia kita. Oh, nanti. Kan kita diciptakan, manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Yesus. Yesus punya roh, jelas. Matius 27 ayat 52. Eli, Eli lama sabari, maka ia menyerahkan pneumanya dan matilah ia. Yesus punya tubuh, jelas. Ia adalah firman yang menjadi sars. Ya, apakah Yesus juga punya jiwa? Ada, Yohanes 10 ayat 27. Aku berkuasa untuk memberikan jiwaku dan mengambilnya kembali. Jadi sama seperti Yesus punya tubuh jiwa roh.
Roh yang di dalam Yesus, Bapa sendiri sudah jelas. Tubuh tanpa roh mati. Begitu Bapa pergi, L itu pergi, matilah Yesus. Apakah tubuhnya Yesus jadi debu? Tidak, karena Allah membangkitkan ia dari antara orang mati. Roma 10 ayat 9. Lalu jiwanya bagaimana? Nah, apakah yang dimaksud jiwa? Itu yang disebut, sering-sering disebut dengan roh manusia itu loh. Jadi roh manusia itu bukan roh yang ini. Roh yang ini dengan roh manusia. Makanya orang reform kan, oh manusia itu punya roh. Tapi dia sering ketimpa-timpa antara jiwa dengan roh manusia ini. Dipikir roh yang ini. Bukan. Karena itu semua di dalam pemahaman, kalau kita lihat balik ke orang Yahudi, ya, cuman ada rohani dan jasmani. Roh dan jasmani. Ya kan? Nah, yang rohani ini dibagi dua. Roh yang nismat, ruah hayat, dan nefes hayat. Itu yang terjadi. Nah, ini yang kembali kepada Sang Pencipta. Ini yang kita bertanggung jawab. Dua-duanya disebut roh. Yang satu roh Allah sendiri, yang satu yang disebut dengan roh manusia. Karena roh bertemu dengan tubuh, maka manusia punya roh manusia yang ditulis sama Paulus, roh manusia. Tetapi yang dimaksud, 1 Korintus 2 ayat 11 ya, roh manusia. Tetapi yang dimaksud, kalau kita melihat, ini yang maksudnya adalah bersifat rohaniah, pneumatikon. Nah, inilah yang nanti bertanggung jawab. Karena di jiwa ini, ya, jiwa ini yang bertanggung jawab. Roh kita kembali. Pengkhotbah jelas mengatakan, tubuh kembali ke debu, roh kembali kepada Pencipta. Lalu jiwa kita dihakimi. Nah, itu terjadi dengan Yesus. Yang pergi, Yesus itu kemana? Kan rohnya kembali kan? Waktu Eli lama satu rohnya pergi, maka jiwanya Yesus, roh manusianya pergi. Yesus di dalam roh manusianya dia pergi ke alam maut, ke Hades. Yang pergi ke Hades apa sih? Apakah roh? Bukan, yang pergi ke Hades adalah jiwa. Kan jiwa yang pergi ke Hades. Roh manusia, dalam tanda kutip roh manusia, yang adalah bukan roh ini, tapi bersifat rohaniah. Makanya kalau kita balik, ini roh ini beda dengan roh yang ini. Ini adalah roh Allah yang menghidupi kita. Ini adalah roh manusia akibat roh Allah itu ketemu sama tubuh. Sehingga kita punya roh manusia yang kita sebut lebih sering disebut dengan jiwa. Ya, 90% itu selalu disebut jiwa. Suke. Sekali disebut roh manusia. Sekali di 1 Korintus 2 ayat 11. Dan itulah yang namanya jiwa. Lalu bagaimana dengan Allah sendiri? Dengan Yesus. Ini Yesus. Ya. Lihat, Yesus adalah Allah. Ya kan? Ketika Yesus ada di muka bumi, ada nggak Roh Kudus di dalam Yesus? Ada. Ada nggak Roh Kudus di dalam Yesus? Ada. Kan Bapa adalah roh. Sebelum Yesus dibaptis di Sungai Yordan, ya kan, ada nggak Roh Kudus? Ada. Ia akan mengandung oleh roh. Dan Yesus berkata, Bapa di dalamku, selalu bersama-sama, mereka itu selalu bersama-sama. Nggak pernah terpisah. Dari mana kita tahu ketika Yesus berkata, roh penghibur, penolong, ia akan memberi kamu hikmat, ia akan mengajarkan kamu, mengingatkan kamu segala perkataanku. Itu ada di mana? Perkataan, hikmat, pengajaran, nasihat, semua ada di jiwa, di akal pikiran kita. Ada di jiwa. Ya kan? Kita mikir, kita emosi, kita marah, kita sedih, itu semua ada di jiwa. Itu yang namanya jiwa. Sehingga Roh Kudus ini sering disebut dengan roh hikmat.
roh hikmat, yaitu disebut dengan pneuma Sophia, roh hikmat, atau disebut dengan Hagia Sophia, itu ya, masjid yang di Turki, gereja yang di Turki, Hagia Sophia. Hikmat yang kudus, roh hikmat, roh yang kudus. Akhirnya begitu. Ya, roh yang kudus, roh hikmat, roh pengajaran, roh penghibur, roh penolong. Itu semua yang selalu semuanya berkaitan dengan jiwa. Ya kan? Dan itu yang mengajar kepada kita nanti diperlengkapi, kita diperlengkapi dengan itu. Nah, badannya Yesus mati 3 hari 3 malam dan dibangkitkan oleh Roh Allah sendiri. Dan ia kembali kepada Allah. Dan ia kembali, kan di sebelah kanan Allah, balik kita sepakat itu bukan 3 dimensi. Tetapi pada kenyataannya itu memang kembali kepada Allah. Dan Yesus adalah Allah sendiri. Karena Sang Bapa itu selalu berkata ada di dalam Yesus dan Yesus ada di dalam Bapa. Mereka itu satu. Esa, ini yang namanya esa ini yang di tengah ini. Nah, kalau orang Islam nanya, loh 3 dong. Siapa bilang 3? Makanya kan dibalik-balik selalu. Kalau orang Islam bilang itu 3, sama Muhammad. Dia kalau Islam kan cuma tahu arwah sama jasad. Jasadnya di Nabawi. Arwahnya di Barzah. Lalu apakah Muhammad ada 2? Kan tidak. Ini tetap satu namanya. Itu yang namanya esa. Itu yang namanya esa, tetap satu, bukan 2. Sehingga arwahnya Muhammad ditambah jasadnya Muhammad itu tetap satu. Makanya balik lagi sekarang tadi tubuh, jiwa, roh. Satu. Ini nggak bisa ditambah T ditambah J ditambah R. Maka hasilnya tetap T ditambah J ditambah R. Tetap T ditambah J ditambah R. Nggak bisa 3. Walaupun ini jumlahnya 1, tetap nggak bisa dibilang T tambah J tambah R sama dengan 3. Nggak bisa. Nah, maka bisanya kalau jumlahnya T 1, jumlahnya J 1, jumlahnya R 1, maka itu bukan 3. Bukan. Tapi ya T tambah J tambah R. Makanya kemudian ketika disebut ehad, maka jadilah mereka 1. Bukan 3, ehad. Apakah Paul ada 3 tubuh jiwa rohnya? 1. Apakah Yesus ada 3? 1 tubuh jiwa rohnya. Dan kita tahu rohnya dalam Yesus adalah Bapa sendiri. Maka Bapa ditambah anak ditambah Roh Kudus. Ya kan? Ditambah ya sama dengan ya tetap Bapa tambah anak tambah Roh Kudus, bukan 3. Dan mereka intuitif, postmodernisme. Mereka disebut 1, ehad. Jadi Yesus itulah yang ehad. Jadi Allah yang dapat dilihat oleh mata, yaitu Yesus itu. Lalu Allah yang tidak dilihat oleh mata, yaitu yang Allah yang adalah roh itu. Lah Roh Kudusnya, ya kan dibilang tadi, Roh Kudus adalah roh hikmat. Dia yang dikirim kepada kita untuk memberi hikmat. Roh hikmat dari Allah. Jadi bukan rohnya kita ya, tapi yang dari Allah diberikan kepada kita. Dan itu tetap namanya roh, walaupun berbeda dengan Allah yang adalah roh di sini. Itulah bedanya R yang di atas ini dengan R yang di sini. Roh Kudus dengan rohnya Bapa. Itulah bedanya. Itu orang-orang suka bingung. Makanya suruh di Yohanes, ini kan roh sama roh. Nah, terus mereka bingung. Tetapi ketika kita tahu fungsinya Roh Kudus itu apa, ada nggak Roh Kudus itu dibilang melakukan seperti fungsinya Bapa? Roh Kudus itu menciptakan apa? Nggak ada.
Tidak pernah disebutkan Roh Kudus itu menciptakan. Roh Kudus itu memberi pengertian, memberi hikmat, memberikan nasihat, memberikan penghiburan, ya di Perjanjian Baru. Makanya disebut Roh Hikmat. Dan itu ada sifatnya, ada di jiwa, dan itulah jiwanya Yesus yang diberikan kepada kita. Makanya seringkali juga disebut Roh Yesus. Seringkali juga disebut Roh Yesus, kan? Nah, itulah Trinitas. Jadi kalau orang Islam mau membantah, ada 3 dong. Enggak, tetap 1. Gitu ya. Itu Trinitas. Itu simpel banget ya. Itu Trinitas. Enggak ada bisa dibantah dan bisa dianalogikan. Siapa bilang tidak bisa dianalogikan? Bisa, karena kitalah Trinitas. Kita ini Trinitas. Trinitas kita. Karena kita dicipta menurut gambar ya manusia Adam tadi ya. Kita kan menurut gambar dan rupa Adam sekarang. Tetapi secara genetis dari awalnya manusia Adam diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Ya tubuh, jiwa, dan roh. Begitu ya.